Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Haryo Wisoko berhasil memperdaya 2 orang prajurit Pajang yang mengawalnya hingga ia tiba di markas dengan selamat. Kemudian ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap-siap segera meninggalkan sarangnya itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kenapa Angger Haryo Wisoko seakan-akan menjadi ketakutan? Bukan ketakutan, tetapi kita harus mempunyai perhitungan yang mapan serta melihat kenyataan yang terjadi. Baik, kami akan pergi meskipun menurut pendapatku tidak perlu. Aku justru ingin menghancurkan pasukan Pajang yang tentu datang dengan tergesa-gesa karena mereka memburu Haryo Wisoko yang berhasil mengelabui para prajurit Dungu itu. Ya, aku pun dungu karena aku telah menyebut nama Pedukuhan ini, tetapi waktu itu aku tidak mempunyai pilihan. Baik, kita akan pergi. Aku akan meninggalkan Pedukuhan ini lebih dahulu. Kang Mas, aku akan menyiapkan beberapa orang pengawal pilihan untuk melindungi Kang Mas di perjalanan. Yang lain akan segera menyusul. Tapi kita akan pergi kemana, Kang Mas? Garis pertama atau ke Cakrawala Putih? Kita akan pergi ke tepian angin. Raden Sutawijaya yang mengeterapkan Aji Sabto Pandulu dan Aji Sabto Pangrungu menjadi gelisah. Ia tidak mengerti dan tidak segera dapat memecahkan kata-kata sandi yang mereka ucapkan. Jika para prajurit itu terlambat datang, maka Haryo Wisoko akan terlepas lagi dari tangan para prajurit Pajang, berkata Raden Sutawijaya di dalam hatinya. Sementara itu beberapa orang sudah siap mengawal Haryo Wisoko. Bahkan seorang yang nampaknya sangat meyakinkan berkata, "Aku akan pergi bersama Angger Haryo Wisoko. Jaga Angger Haryo Wisoko yang masih lemah itu baik-baik, Yai Madujai." "Namaku bukan Madujai. Sebutan itu pantas untukmu." Raden Sutawijaya tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mengikuti Haryo Wisoko kemanapun ia pergi dan mencari kesempatan untuk dapat menangkapnya. Namun dalam pada itu Raden Sutawijaya yang masih mengeterapkan Aji Sabto Pandulu dan Sabto Pangrungu mendengar lamat-lamat suara burung kedasih dengan cirinya yang khusus. "Adimas Pangeran Benowo," desis Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya pun kemudian menyaut isyarat itu, tetapi tidak dengan suara burung kedasih yang terdengar kemudian, bagaikan suara katak yang ditangkap seekor ular. Dengan demikian, maka Raden Sutawijaya menjadi sedikit tenang, meskipun ia tidak tahu apakah Pangeran Benowo membawa prajurit atau tidak. Pangeran Benowo yang mendengar suara seekor katak yang ditangkap oleh seekor ular mengerti bahwa Raden Sutawijaya mendengar isyaratnya. Bahkan Pangeran Benowo pun segera merayap mendekatinya. Dengan isyarat, akhirnya Pangeran Benowo menemukan tempat persembunyian Raden Sutawijaya. "Kok datang seorang diri atau dengan sepasukan prajurit?" bisik Raden Sutawijaya. "Aku datang dengan sekelompok prajurit berkuda yang langsung dipimpin oleh Ki Tumenggung Yudotomo sendiri. Apakah Paksi bersamamu?" "Ya." "Di mana ia sekarang?" "Bersama Ki Tumenggung." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk, namun ia pun bertanya pula, "Aku tidak mendengar derap kaki kuda. Di mana pasukan itu sekarang?" "Kami tinggalkan kuda-kuda kami di belakang gumuk kecil itu. Kami pun segera merayap kemari." "Di mana para prajurit itu sekarang?" "Mereka terpencar mengawasi Pedukuhan ini dari beberapa arah. Ada beberapa orang berilmu tinggi di Pedukuhan ini."
Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam, sementara Raden Sutawijaya berkata selanjutnya, "Selain itu, tentu ada pula para pemimpin dari lingkungan keprajuritan. Kita sudah mengepung Padukuhan ini. Ternyata masih ada sedikitnya 3-4 persembunyian mereka, di mana mereka menyebutnya dengan kata-kata sandi." Pangeran Benowo tidak bertanya lagi. Mereka melihat orang-orang yang sudah siap untuk pergi bersama Haryo Wisoko. Siapa yang akan memberikan perintah? Kitumenggung. Tapi Kitumenggung tidak melihat apa yang terjadi di sini. Aku akan berikan isyarat. Semua orang sudah diperintah untuk memberikan isyarat jika perlu. Raden Sutawijaya menarik napas dalam-dalam, katanya, Haryo Wisoko itu tidak boleh terlepas lagi. Demikian pula beberapa orang pemimpin dari para pengikutnya yang ada di sini. Jika kita berhasil, maka sebagian besar dari kekuatan Haryo Wisoko sudah dapat dikuasai. Pangeran Benowo mengangguk-angguk ketika ia melihat Haryo Wisoko mulai bergerak. Maka Pangeran Benowo pun telah memberikan isyarat kepada Kitumenggung Yudotomo dengan suara burung ketasih yang mempunyai ciri tersendiri pula. Kitumenggung yang mendengar isyarat itu pun segera mempersiapkan beberapa orang yang terdekat. Kemudian ia telah memerintahkan seorang penghubung untuk melontarkan panah sendaren ke udara. Isyarat itu memang sangat mengejutkan. Haryo Wisoko tersentak sehingga jantungnya berguncang. Ia tidak pernah mengalami keadaan seperti saat itu, kecuali ia merasa tubuhnya masih lemah. Haryo Wisoko pun menyadari bahwa ia dalam pasukan yang menyusulnya itu tentu terdapat Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi yang memiliki ilmu tinggi. Tapi hatinya menjadi sedikit tenang ketika ia mengingat bahwa di tempat itu terdapat pula Kiai Gadung Bawuk, Ki Santen Ireng, dan orang yang lebih sering disebut Kiai Madujai. Meskipun orang itu sendiri tidak begitu senang disebut dengan Kiai Gadung Bawuk, nampaknya melihat kegelisahan itu di wajah Haryo Wisoko. Karena itu maka katanya, "Jangan cemas, Gir. Meskipun Pemanahan dan Hadiwijaya sendiri datang ke tempat ini, aku merasa bahwa aku sendiri tidak dapat berbuat sesuatu, Kiai. Kami ada di sini, Gir," berkata Ki Santen Ireng, yang juga telah berada di tempat itu. Benarnya lah bahwa isyarat panah sendaren itu merupakan perintah bahwa para prajurit untuk mempersiapkan diri. Mereka harus memperketat pengawasan terhadap Padukuhan itu. Tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari Padukuhan. Sementara itu langit sudah menjadi semakin terang, cahaya fajar sudah memancar. Mega-mega yang mengalir perlahan menjadi merah kekuning-kuningan. Jika sudah demikian, Kiai, kita harus cepat menyelesaikan mereka. Kita tidak boleh terjebak oleh pasukan Pajang yang akan datang menyusul. Jangan cemas, Ngir. Aku tidak pernah melihat Anggir Haryo Wisoko menjadi sangat cemas seperti sekarang ini. Haryo Wisoko menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia pun berkata, "Baik, Kiai, aku akan mencoba tetap tenang menghadapi keadaan ini." Sementara itu, para pengikut Haryo Wisoko pun telah mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Mereka yang masih berada dalam Padukuhan telah menempatkan diri menghadap ke semua pintu regol Padukuhan. Sedangkan di pintu gerbang induk, Haryo Wisoko dan para pemimpinnya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Dalam pada itu, Kitumenggung Yudotomo pun telah mengerahkan para prajurit yang berada di sekitarnya untuk mendekat. Kita akan mendekati pintu gerbang utama. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo ada di sana. Ya, kita mendekati mereka. Demikianlah maka Ki Yudotomo dan Paksi telah bergerak mendekati pintu gerbang utama Padukuhan Pandhéan, diikuti oleh para prajurit yang berada bersama mereka. Sementara itu, para prajurit yang berada di sekitar Padukuhan pun telah bergerak pula semakin dekat. Mereka menunggu isyarat kedua untuk bersiap-siap menyerang. Jika terdengar isyarat ketiga, maka prajurit itu akan menempuh memasuki Padukuhan. Tapi Kitumenggung Yudotomo nampaknya dengan sengaja mengulur waktu. Ketika mereka sudah berada di dekat Raden Sutawijaya,
Maka Raden Sutawijaya pun berkata, marilah kita sergap mereka, Ki Tumenggung. Tapi Ki Tumenggung itu pun berkata, kita mengulur waktu. Apakah masih ada yang diharapkan? Ketika kami berangkat dari barak, kami mengirimkan penghubung untuk menghadap Ki Gede Pemanahan. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian berkata, apakah Ki Tumenggung yakin bahwa Ayah akan datang? Mungkin sekali Raden, jika yang kita buru sekarang adalah Haryo Wisoko sendiri. Bukankah yang berada di pintu gerbang di antara para pengikutnya itu Haryo Wisoko? Ya, karena itu aku masih berharap bahwa Ki Gede Pemanahan akan datang ke tempat ini. Tapi Haryo Wisoko dan para pengikutnya itu akan datang menembus kepungan ini di sini di sisi lain, Ki Tumenggung. Aku sudah menebarkan kelompok-kelompok di sekitar Padukuhan ini. Namun Pangeran Benowo pun menyaut, jika mereka menembus kepungan di sisi lain dari Padukuhan ini dengan mengerahkan orang-orang yang berilmu tinggi, para prajurit tidak akan dapat bertahan. Ki Tumenggung itu mengerutkan dahinya, namun ia pun kemudian mengangguk-angguk kecil, katanya, Pangeran benar. Jadi Paksi pun kemudian menyela, kita punya waktu sepanjang Haryo Wisoko masih berada di pintu gerbang. Panjang kita masih dapat melihatnya. Raden Sutawijaya tersenyum, katanya, kok pintar, Paksi. Kita akan mengulur waktu sepanjang kita masih melihat Haryo Wisoko di sana. Namun pada saat yang sama, Haryo Wisoko pun berkata, jangan menunggu lebih lama lagi. Orang-orang Pajang nampaknya sengaja mengulur waktu. Mungkin mereka masih menunggu kedatangan kawan-kawan mereka. Yai Gadung Bawuk mengangguk-angguk, katanya, kau benar, Ger. Agaknya mereka sengaja memperpanjang waktu. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Yai Gadung Bawuk? Kita menembus kepungan. Kita lihat apakah kepungan ini rata. Jika tidak, kita akan mencari sisi yang paling lemah. Kita akan kehilangan waktu, sahut Kiai Madujai. Menurut pendapatku, kepungan yang paling lemah adalah kepungan di arah yang berlawanan dengan gerbang utama ini. Aku sependapat, berkata Haryo Wisoko, kita akan menembus kepungan di arah selatan. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi bersama orang-orang berilmu tinggi di antara mereka. Maka Haryo Wisoko pun telah masuk ke dalam Padukuhan. Raden Suminar yang memimpin 4 orang terbaik berjalan di paling depan. Kemudian Haryo Wisoko berjalan di sebelah Kiai Madujai. Kiai Gadung Bawuk pun kemudian berkata, jika demikian, biarlah aku juga pergi bersama Anggir Haryo Wisoko. Aku, bertanya Santen Ireng. Kita semuanya akan pergi sekarang, jawab Haryo Wisoko. Jangan menunggu, kita berada di dalam jebakan dan tidak akan dapat keluar lagi. Tapi bukankah kita tidak membiarkan para prajurit dari arah yang lain menerkam kita dari belakang? Ya, Haryo Wisoko mengangguk-angguk. Biarlah aku mengamankan perjalanan kalian dengan beberapa orang pengawal, berkata Ki Santen Ireng. Silahkan, berkata Haryo Wisoko. Tapi Ki Santen Ireng pun harus segera meninggalkan tempat ini sebelum terlambat. Baik, aku akan segera menyusul mereka. Aku juga akan pergi ke arah selatan. Demikianlah maka sejenak kemudian Haryo Wisoko pun telah hilang dari mulut pintu gerbang. Nah, berkata Paksi, agaknya sudah sampai pada waktunya. Kita peringatkan para prajurit agar bersiaga untuk menyerang. Desis Ki Tumenggung yang segera memerintahkan seorang penghubungnya untuk melepaskan panas sendaren kedua. Panas sendaren itu benar-benar telah menyentuh hati setiap prajurit. Mereka sadar bahwa mereka harus segera bersiap untuk menyerang. Dengan demikian maka semua senjata pun telah menjadi telanjang di tangan yang bergetar. Darah dalam tubuh para prajurit itu mulai memanas. Mereka telah siap untuk meloncat menerkam lawan-lawan mereka, yang tentu sudah siap pula menunggu kehadiran mereka. Ki Tumenggung memang tidak akan menunggu orang-orang berilmu tinggi itu keluar dari Padukuhan dan menyerang kepungan pada sisi yang lemah. Tapi mereka harus bertahan di dalam Padukuhan dan bertempur dalam perang berubuh yang mengandalkan kemampuan setiap pribadi yang terlibat. Namun Ki Tumenggung juga sudah merintahkan kepada setiap prajurit
untuk bertempur dalam kelompok-kelompok kecil jika mereka bertemu dengan orang-orang yang berilmu tinggi. Tapi Kitumenggung pun sudah merintahkan kepada mereka bahwa tidak semua orang harus melibatkan diri dalam pertempuran di dalam pedukuhan. Harus ada yang tetap berada di luar pedukuhan untuk mengawasi. Jika ada orang yang berusaha melarikan diri dan terlempar dari jangkauan mereka yang bertempur dalam dinding pedukuhan, "Marilah Raden," berkata Kitumenggung kemudian sambil menarik pedangnya, "kita akan menyergap memasuki pintu gerbang utama ini." "Marilah Kitumenggung," desis Raden Sutawijaya. Namun Kitumenggung itu pun berkata, "Aku mohon pangeran memasuki pedukuhan itu lewat regol sisi yang lain. Jika kami tertahan di pintu gerbang, maka pangeran dapat berusaha menemukan Haryowisoko dalam pedukuhan." "Baik Kitumenggung," jawab Pangeran Benowo, lalu katanya, "Mari Paksi, kita masuki pedukuhan itu dari regol di sisi barat." "Nampaknya Haryowisoko akan keluar dari regol di sisi selatan, Pangeran." "Siapa yang berada di sisi selatan?" "Ki Lurah Pringgoyuda dan Ki Lurah Suweno." "Apakah mereka cukup kuat?" "Jika Haryowisoko dan orang-orang berilmu tinggi akan keluar dari arah selatan, mereka agaknya memerlukan bantuan." "Baik, aku dan Paksi akan sampai ke sana." Demikianlah maka Kitumenggung Yudatama pun segera memerintahkan para prajurit bergerak. Sementara itu seorang penghubung telah melontarkan panah sendaren yang ketiga ke udara, meluncur di atas pedukuhan Pandean dan jatuh hampir di halaman Banjar. Panah sendaren yang langsung bergaung di udara itu telah didengar oleh para pemimpin kelompok prajurit Pajang yang mengepung pedukuhan Pandean. Gaung panah sendaren itu merupakan perintah kepada para prajurit untuk bergerak menyerang pedukuhan itu dari segala arah. Ketika para pemimpin kelompok meneriakkan aba-aba, maka para prajurit pun telah berteriak nyaring. Mereka berlari-larian sambil bersorak-sorak, senjata mereka teracung-acung sehingga nampak berkilat-kilat, memantulkan cahaya matahari pagi yang baru saja terbit. Dalam pada itu, Pangeran Benowo dan Paksi telah berlari ke arah pintu gerbang yang lain dari pedukuhan Pandean. Di tangan Pangeran Benowo dan Paksi telah tergenggam sebatang tombak pendek yang mereka dapat dari para prajurit. Dalam pada itu, Raden Suminar yang berjalan di paling depan melangkah lebih cepat lagi, tetapi sebelum mereka keluar dari pintu gerbang di sisi selatan, maka para prajurit Pajang telah menyumbat pintu gerbang itu dengan ujung-ujung senjata. Pertempuran pun segera berkobar. Para prajurit Pajang adalah prajurit yang terlatih, sehingga mereka dengan terampil memutar senjata mereka. Tetapi para pengikut Haryowisoko adalah orang-orang yang seakan-akan telah kehilangan diri mereka sendiri. Apapun yang bakal terjadi pada diri mereka, sama sekali tidak mereka hiraukan. Bahkan mati tidak lagi menjadi persoalan yang penting. Pertempuran pun segera berlangsung dengan sengitnya. Di pintu gerbang utama, para prajurit telah bertempur menghadapi sekelompok pengikut Haryowisoko yang kuat dipimpin oleh Ki Santen Ireng, seorang yang meskipun janggut dan kumisnya sudah memutih, tetapi tandangnya masih menggetarkan jantung. Raden Sutawijaya yang melihat orang itu bertempur dengan garangnya telah mendekatinya. Ia sadar bahwa orang yang bernama Ki Santen Ireng itu adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu maka ia pun harus berhati-hati. Ki Santen Ireng yang melihat seseorang menyibak beberapa orang prajurit yang bertempur melawannya, mengerutkan dahinya dengan nada tinggi. Ia pun berkata, "Siapakah kau Kisana yang nampaknya dengan sengaja datang menemui aku?" "Siapapun yang bertemu di pertempuran," jawab Raden Sutawijaya. "Tapi kau nampaknya telah memilih lawan. Agaknya kau melihat bahwa tidak seorang prajurit pun yang akan dapat mengalahkan aku, bahkan prajurit dalam kelompok-kelompok. Ya, betapa sombongnya kau. Apakah menghadapi lawan di pertempuran dapat disebut kesombongan? Tidak, tetapi memilih lawan seorang yang berilmu tinggi seperti yang kau lakukan adalah satu kesombongan. Kau merasa dirimu dapat mengimbangi kemampuanku. Aku tidak peduli apakah aku sombong atau tidak sombong.
tetapi kita akan bertempur. Jangan menyesal jika di pertempuran ini kau bertemu dengan Ki Santenireng. Hei, Raden Sitowijaya mengerutkan dahinya. Kau menyesal? Raden Sitowijaya termangu-mangu sejenak. Sementara itu Ki Santenireng pun berkata, akulah Ki Santenireng, nampaknya kau sudah menjadi gemetar baru mendengar nama itu disebut. Tidak, aku tidak menyesal setelah bertemu dengan orang yang bernama Santenireng. Apalagi menjadi gemetar. Jadi kau kenapa? Demikian kau mendengar nama itu, wajahmu nampak menjadi tegang. Nama itu aneh bagiku. Santan itu biasanya putih seperti susu. Jika yang diambil santannya kelapa hijau, maka santannya menjadi agak kebiru-biruan, tetapi tidak menjadi hitam. Persetan, geram Ki Santenireng. Tapi orang yang tidak yakin akan kemampuannya sendiri, kadang-kadang memang dengan sengaja membuat nama yang aneh-aneh. Agaknya mereka berharap bahwa nama yang aneh-aneh itu akan membuatnya disegani atau bahkan ditakuti. Anak iblis, siapa kau yang telah berani merendahkan namaku? Hei, kau harus menyadari sikapmu itu, yang harus kau tebus dengan harga yang sangat mahal. Ternyata Raden Sitowijaya tidak menyembunyikan kenyataan tentang dirinya. Dengan lantang ia pun berkata, namaku adalah Sitowijaya. Ki Santenireng lah yang terkejut. Di luar sadarnya ia pun mengulanginya. Maksudmu Raden Sitowijaya, anak Ki Gede Manahan yang telah membunuh Haryo Penangsang dari Jipang? Ya, aku adalah Sitowijaya, anak Ki Gede Manahan yang telah membunuh paman Haryo Penangsang. Sejenak Ki Santenireng memperhatikannya, namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, jadi anak muda yang mana telah mengumandang di langit Demak, Pajang dan Jipang? Apakah kau meragukannya? Tidak, justru aku meyakini bahwa kau memang Raden Sitowijaya. Dengan demikian maka aku akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam atas kematian Haryo Penangsang, tumpuan harapan rakyat Demak peninggal Kanjeng Sultan Trenggono. Membalas dendam? Kenapa kau akan membalas dendam atas kematian paman Haryo Penangsang? Sudah aku katakan bahwa Haryo Penangsang adalah seorang yang akan dapat membuat masa depan Demak menjadi lebih cerah. Tetapi kau telah membunuh harapan rakyat Demak. Karena itu maka kau pun harus disingkirkan dari bumi Demak. Pemanahan dan Hadiwijaya pun harus disingkirkan. Haryo Wisoko adalah satu-satunya orang yang pantas menggantikan Haryo Penangsang untuk menjadi pengayoman rakyat Demak dan Pajang. Raden Sitowijaya menarik napas dalam-dalam. Begitu dalam kesetiaan para prajurit Haryo Wisoko, sehingga seorang yang berilmu tinggi seperti Ki Santenireng tidak dapat membuat pertimbangan-pertimbangan lain kecuali berjuang untuk menempatkan Haryo Wisoko pada kedudukan yang tertinggi, apapun yang harus dikorbankannya. Tapi jika hal itu dilakukan oleh Ki Santenireng, tentu bukannya tanpa pamrih apa-apa, berkata Raden Sitowijaya di dalam hatinya. Namun Raden Sitowijaya tidak menjawab lagi. Sambil bergeser ke samping, Raden Sitowijaya telah bersiap sepenuhnya untuk bertempur melawan Ki Santenireng. Ki Santenireng pun tidak berbicara lagi. Ia segera melompat menerkam Raden Sitowijaya. Jari-jari pada kedua tangannya yang mengembang menyambar ke arah wajahnya. Raden Sitowijaya dengan cepat menghindar. Hampir di luar sadarnya ia pun berdesis. Kau mengenakan kuku-kuku baja itu, Ki Santenireng. Juga kau lapisi telapak tanganmu. Kau dapat melihatnya. Tentu anak-anak pun dapat membedakan antara kuku asli dan kuku-kuku baja itu, bahkan telapak tanganmu. Ki Santenireng tidak menjawab, tapi serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Tangannya dengan jari-jari yang mengembang menyambar-nyambar menggapai tubuh Raden Sitowijaya. Tetapi di tangan Raden Sitowijaya telah tergenggam tombak pendek. Meskipun senjata itu bukan senjata khusus, tetapi tombak itu menjadi sangat berbahaya di tangan Sitowijaya. Raden, desis Ki Santenireng kemudian, aku tahu bahwa kau bunuh Haryo Penangsang dengan ujung tombak. Tapi tentu bukan tombak mainan seperti yang kau pakai sekarang ini.
Yang kau pakai itu untuk membunuh Haryo Penangsang adalah tombak berlandian panjang, tombak pusaka terbaik di Pajang, Kanjeng Kyai Pleret. Tetapi Raden Sutawijaya itu menjawab, meskipun tombakku sekarang tombak mainan Ki Santen Ireng, tetapi ujungnya akan dapat mengoyak dadamu, menembus sampai ke jantung. Di tanganku, mainan kanak-kanak pun akan dapat menjadi sangat berbahaya bagimu dan bagi semua lawan-lawanku. Ki Santen Ireng tertawa berkepanjangan, namun tiba-tiba saja suara tertawanya terhenti. Dengan tangkasnya ia melompat mengambil jarak. Hampir saja ujung tombak pendek Raden Sutawijaya menyentuh lengannya. Kau memang tangkas bermain tombak, Raden. Raden Sutawijaya tidak menjawab. Tombaknya terjulur lagi mengarah ke dada, sehingga Ki Santen Ireng harus melompat mundur lagi beberapa langkah. Namun Raden Sutawijaya tetap memburunya. Ujung tombaknya semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan kulit Ki Santen Ireng. Dengan telapak tangan yang dilapisi baja hitam serta kukunya yang tajam kehitam-hitaman, Ki Santen Ireng berusaha melawan tombak pendek Raden Sutawijaya. Ditepisnya tombak yang terjulur itu, bahkan dengan baja hitam di telapak tangannya, Ki Santen Ireng telah menangkis ujung tombak yang mematuknya. Tapi ternyata bahwa Raden Sutawijaya memiliki kemampuan yang tinggi. Sebagaimana namanya yang mendebarkan, semakin lama maka Ki Santen Ireng harus mengakui kenyataan bahwa Raden Sutawijaya yang masih terhitung muda itu benar-benar seorang berilmu tinggi. Dengan demikian maka Ki Santen Ireng pun menjadi semakin terdesak. Ia tidak lagi dapat mengandalkan lapisan baja hitam di telapak tangannya serta kuku-kuku bajanya. Karena itu, untuk melawan ujung tombak pendek yang seakan-akan mempunyai mata dan memburunya kemana saja ia berlompatan, Ki Santen Ireng harus mempergunakan senjatanya yang lain. Dengan demikian maka Ki Santen Ireng telah melompat mengambil jarak. Dilepasnya lapisan baja di telapak tangan serta kuku-kuku baja di jari-jari tangannya. Kemudian dicabutnya sebuah luwuk yang besar dan panjang. Raden Sutawijaya yang melangkah satu-satu mendekatinya sambil merundukkan ujung tombaknya tertegun. Aku tidak lagi main-main, Raden, geram Ki Santen Ireng. Jadi selama ini kau hanya main-main. Ya, sekarang aku bersungguh-sungguh dengan luwuk peninggalan guruku ini. Raden Sutawijaya memandangi luwuk di tangan Ki Santen Ireng. Nampaknya pamornya berkerdipan ditimpa cahaya matahari. Luwuk itu memang luwuk yang sangat baik, tapi segala sesuatu akan tergantung pada orang yang menggunakannya, berkata Raden Sutawijaya di dalam hatinya, bukan sebaliknya. Sejenak kemudian maka keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Di samping itu memperhatikan luwuk di tangan Ki Santen Ireng, Raden Sutawijaya masih juga harus memperhatikan tangan kirinya yang masih mengenakan lapisan baja hitam di telapak tangannya, serta kuku-kuku baja di ujung jari-jarinya. Sementara itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Pasukan Kitumenggung Yudatama telah mendesak para pengikut Haryowisaka, apalagi setelah Ki Santen Ireng terikat dalam pertempuran melawan Raden Sutawijaya. Sementara itu, Pangeran Benowo dan Paksi telah memasuki pedukuhan dari sisi yang lain bersama para prajurit yang ada di arah lain dari pedukuhan Pandhean itu. Meskipun mereka mendapat perlawanan dari para pengikut Haryowisaka, tetapi para pengikut Haryowisaka itu tidak mampu menghentikan gerak maju Pangeran Benowo, Paksi dan para prajurit. Di dalam pedukuhan Pandhean, Pangeran Benowo dan Paksi pun segera berusaha menemukan Haryowisaka yang mereka yakini masih berada di pedukuhan itu. Sementara itu, Haryowisaka sendiri bersama para pengawalnya yang kuat telah siap untuk keluar dari pedukuhan di arah selatan. Mereka siap untuk menembus kepungan yang tidak terlalu kuat di sisi selatan. Bahkan mereka pun telah bersiap menghalau prajurit Pajang yang berusaha menyumbat pintu gerbang di arah selatan itu. Raden Suminar dengan orang-orang terpilih telah merintis jalan, menyibak pasukan Pajang yang berusaha menyumbat pintu gerbang.
Dengan kemampuannya yang tinggi, Raden Suminar bersama para pengikut Daryowisoko telah berhasil mendesak pasukan Pajang yang berusaha menahan mereka untuk tetap berada di dalam pedukuhan. Tetapi para pengikut Daryowisoko itu terkejut selagi mereka berusaha membuka jalan serta siap untuk keluar dari pedukuhan. Maka mereka telah mendapat serangan dari belakang. Pangeran Benowo dan Paksi yang berhasil menyusup memasuki pedukuhan itu telah berhasil mengguncang para pengikut Daryowisoko yang akan menyertainya keluar dari pedukuhan dan menembus kepungan yang lemah